visual motion. Saya coba share screen dulu di sini. Oke, terima kasih untuk Mas Andreas juga untuk kesempatannya kali ini. Semoga IE4 akan berlanjut ke IE5, 6, 7, dan 8, dan seterusnya. Oke. Mas Angga, videonya suaranya nggak muncul kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba kita mute aja, mungkin ya ada trouble di sini. Oke, untuk kesempatan kali ini sangat singkat sekali, 30 menit. Jadi kalau saya mau bahas mengenai teknis sampai mendetail, kayaknya tidak mungkin sekali. Jadi saya lebih mengangkat sebuah topik, yaitu kita ngobrol. Ya, kita akan ngobrol tentang creative motion picture. Creative motion picture di area mana? Tapi di creative motion picture di area, kebetulan yang saya angkat adalah gandengannya yang saat ini lagi sangat ngetren, yaitu di industri digital marketing. Oke. Karena kaitannya cukup sangat erat. Kalau saya 10 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu, kalau kita ngomong digital marketing, susah ya. Karena area publishing saya waktu itu hanya terbatas dari 4 sampai 5 platform. Hanya berupa tabloid, hanya berupa koran, hanya berupa TVC, televisi, atau mungkin bahkan jumbotron. Hanya sebatas itu. Kalau kita sekarang bandingkan dengan 7 tahun yang lalu, setiap orang bisa mempublish dan beriklan dimanapun selama dia memiliki koneksi internet. So, persaingannya sudah sangat ketat dan sangat lebar. Dan kami, orang-orang di industri kreatif, juga sangat turut berbahagia dengan perkembangan dari teknologi. Simpelnya seperti itu. Kalau kita akan membandingkan ya dengan yang dulu. Di sini untuk visual art digital, yang sering kita lihat saya kategorikan cuma ada 2 tipe kalau menurut saya. Yang pertama still image, dan yang kedua itu adalah motion pictures. Apapun yang Anda lihat di dalam mungkin handphone, sosial media, atau platform apapun, selama gambar tersebut tidak bergerak, mau tipografi, atau mau Anda lihat itu di dalam museum, selama gambar itu berbentuk 2 dimensi, itu kita kategorikan sebagai still image. Dan satunya adalah motion picture. Jadi apapun yang bergerak, apapun yang terjadi perubahan dan tidak statis. Dan kali ini kita akan coba fokus ke motion picture. Kenapa kita fokus ke motion picture? Saya akan bawakan angket. Bukan angket sih, kita anggap aja seperti ini ya. Ini saya ambil di tahun 2017. Yang notabene di 2017 itu ada 5 tahun yang lalu. Di 5 tahun yang lalu, permintaan terhadap konten sebuah video atau konten motion picture atau gambar yang bergerak itu sudah memiliki peringkat nomor 1. Anda bisa bayangkan di tahun 2022 seperti apa sekarang ya. So, memang demand dari sebuah video konten atau motion picture itu akan selalu terus berkembang. Dan probability kemungkinannya akan terus mengikuti teknologi sangat besar. Let's say kita akan muncul nanti mungkin ada virtual reality, di mana sebuah perusahaan nggak perlu punya showroom, dia bisa bikin virtual reality showroom, di mana orang cukup pakai Google, kemudian dia bisa visit showroomnya, bisa lihat barangnya. So, itu kedepannya sangat-sangat banyak probability untuk berkembang. Di sini saya coba sebutkan bahwa tadi video nomor 1, dan kemudian bisa Anda lihat yang paling bawah adalah di podcast. Ini di tahun 2017. Anda bisa lihat news artikel, sosial media post, sosial foto, itu memiliki peringkat yang di bawah dari motion picture atau sebuah gambar bergerak.
Nah, kemudian impact-nya apa sih dengan hubungannya dengan apa sih dengan digital marketing Anda? Kalau misalnya saya boleh tanya atau kalau setahu saya nih ya, digital marketing ada di kurikulum eh, universitas, kampus itu sekitar 5 tahun lalu deh. Itu kalau saya di Surabaya kebetulan saya ini berkaca ke UNER. Setahu saya di area kampus ekonomi itu baru sekitar 5 tahun yang lalu baru ada mata kuliah digital marketing dan sebagainya. So this is a new things that we are gonna happen, that we gonna face. So ya, saya rasa di sini juga banyak teman-teman yang memang berkecimpung di area marketing. Saya tidak akan berusaha untuk membahas dan saya tidak akan berusaha untuk bikin statement apapun di area marketing. Saya akan memfokuskan ke area kreatifnya. So, paling gampang, paling mudah apabila Anda hendak atau ingin menggunakan motion pictures atau sebuah video di dalam sebagai tools marketing Anda atau tools untuk 360 digital marketing Anda, saya bisa memberikan sebuah konteks yang menurut saya ini lagi sangat happening dan akan terus berubah. Maka di sini konteks saya sebutkan berdasarkan persentase. Ya, di sini saya sebutkan ada 5 konteks yang mungkin akan bisa Anda gunakan dan sangat efektif untuk Anda gunakan sebagai marketing inbound. Saya bahas di sini marketing inbound ya, berarti marketing inbound itu apa sih? Saya bukan orang marketing juga ya, cuma setahu saya kata teman-teman yang marketing inbound adalah kita nggak jemput bola, orang yang datang ke kita. So, ya. Yeah. Di sini saya sebutkan nomor 1 adalah product identity. Product identity. So, saat Anda melakukan pembuatan sebuah motion picture atau video yang akan Anda gunakan sebagai tools untuk marketing Anda, tools untuk digital marketing Anda, yang paling mudah digunakan nomor 1 dan paling efektif itu adalah product identity atau corporate dari identity Anda. Jadi, corporate Anda tunjukkan ke teman-teman, tunjukkan ke viewer Anda, tunjukkan ke konsumen Anda bahwa corporate Anda seperti ini, produk Anda seperti ini. That's karena apa ya gini, dalam tempo 3 tahun kemarin, saya ada riset di mana viewer kita itu cerdas. I mean, Anda menunjukkan embel-embel tidak on point, dalam waktu 6 detik video Anda di-skip, udah terlalu lama. So, ya kemajuan zaman, kemajuan teknologi, semua pingin cepat, so nggak usah berlama-lama, nggak usah bikin sesuatu yang bertele-tele, langsung tunjukkan identiti dari produk Anda atau corporate Anda, company Anda. That's the perfect way. Yang kemudian produk showcase. Kalau tadi identitinya sudah keluar, mau cari konteks yang lain, showcase aja. Mas Noldi, coba kita nanti kasih waktu 10 menit terakhir untuk tanya jawab. Sorry, saya nggak bisa jawab dulu sekarang. Biar saya selesaikan dahulu. Terima kasih. Yang kedua tadi produk showcase. Produk showcase adalah kita showcase tentang produk. Tunjukin aja secara visual. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, ini yang sedikit lucu. Fokus diversion ini berlaku sekitar 7 tahun, 10 tahun yang lalu, di mana orang akan disuguhkan sesuatu yang tidak berhubungan dengan produk Anda. Nanti akan saya coba tunjukkan beberapa contoh dari video-video ini dan konteks-konteksnya. Yang terakhir, yang keempat adalah user generate content. Mungkin banyak teman-teman marketing yang sering mendengar kata-kata ini, di mana user generate content itu adalah konten yang diperoleh atau yang kita peroleh dari user. Kalau saya sebagai orang kreatif, anggap aja adalah free content. Karena mereka pingin untuk notice me, dengan akhirnya mereka membuat sebuah konten, akhirnya konten itu kita gunakan sebagai konten kita pribadi. Yang kelima, masalah untuk storytelling. Sekarang saya masih sering melihat banyak beberapa perusahaan besar yang masih menggunakan storytelling sebagai senjata utama mereka untuk digital marketingnya. Tapi urutannya sudah saya turunkan ke nomor 5, karena yaitu tadi masalah attention span, di mana orang cuma
punya waktu attention terhadap sesuatu itu nggak lebih dari 5 detik di area digital. So, kalau kita ngomong storytelling, itu memang harus ada masalah, kemudian ada puncaknya, kemudian ada ending. So, saya bilang storytelling kita akan turunkan di nomor 5. Yang terakhir adalah educational. Kenapa educational saya taruh terakhir? Karena semua orang sudah pintar. Kalau orang viewer Anda ingin tahu cara menggunakan produk Anda, ingin tahu experience tentang produk Anda atau selama berjalan dengan perusahaan Anda, orang bisa research sendiri. So, kita tidak perlu bikin capek-capek bikin educational di situ. Di sini kemudian saya akan coba untuk berikan beberapa contoh. Di sini kita kategorikan sebagai product showcase. Sorry, sound-nya nggak keluar ya. Keluar kecil. Di sini saya product showcase, di mana showcase-nya benar-benar fokus untuk ke produk, kemampuan dari si produk tersebut, kemampuan dari kebetulan ini adalah salah satu kamera Fujifilm yang rilis tahun 2 tahun setahun yang lalu. Saya benar-benar fokuskan itu ke kemampuan dari kamera, kemampuan detail. Jadi benar-benar kita nggak ngomong apapun, kita nggak ngomong masalah corporate-nya, kita nggak ngomongin untuk siapa ini digunakan, tapi kita fokusnya ke full 100% untuk menunjukkan ability dari sebuah produk Anda atau dari corporate Anda, kemampuan Anda, seperti itu. Ya, di sini saya menggunakan kamera tersebut untuk benar-benar kita showcase-kan kemampuannya. Kamera kecil ini bisa menghasilkan video seperti ini, kemampuannya seperti ini, sebagainya. Nah, selanjutnya ini ke corporate identity. Ini adalah produk dari salah satu merek rokok yang dia berusaha untuk menunjukkan corporate identity-nya bahwa rokok itu dikonsumsi kebanyakan oleh pria. Orang rokok itu terkesan orang zaman dulu ngomongnya rokok itu macho, mostly konsumennya adalah pria, dan sebagainya. Dan yang terakhir di sini adalah UGC atau User Generated Content. Ini kebetulan saya bekerja sama dengan salah satu brand dari Australia. Ini adalah salah satu konten dari mereka, konten dari salah satu usernya. Oke, jadi sebuah konten UGC itu adalah benar-benar pure murni dibentuk oleh atas pemikiran, ide, dan sebagainya itu 100% dari user yang kemudian akan dimoderasi lagi oleh perusahaan yang akan kemudian ditampilkan atau dipublishkan. Seperti itu. Yes, sebelum Anda akan memutuskan untuk menggunakan motion picture sebagai quirk, ya, quirk atau salah satu andalan Anda untuk digital marketing, beberapa memang harus Anda perhatikan. Yang selama ini saya punya pengalaman, kalau jarang banget hal ini menjadi sorotan, karena dianggap bikin video gampang. Iya benar, bikin video gampang. Kita pegang HP, kita pegang kamera, tinggal pencet record, that's it, selesai. Kita jadi satu klip. But dengan perkembangannya zaman, semakin majunya zaman, semakin majunya gadget, semakin persaingan kreativitas di area digital semakin berkembang, Anda membutuhkan sebuah standarisasi untuk perusahaan Anda di mana itu harus terlihat ya mencerminkan perusahaan Anda gitu loh. Jangan Anda perusahaan 10 dengan budget misalnya dengan modal 20 miliar atau 1 triliun, kemudian Anda menggunakan atau memproduksi sebuah motion picture atau sebuah iklan atau advertising dengan motion picture dengan budget cuma 10 juta. Jadi memang itu harus diperhatikan.
Nah, nomor satu adalah production budget. Production budget ini akan sangat mempengaruhi Anda, mempengaruhi perusahaan Anda, mempengaruhi bahkan apa yang akan Anda tampilkan. Let's say Anda sebagai marketing lead-nya, Anda punya ide untuk bikin sebuah iklan atau video, dan Anda mau bikin iklan itu, kita syuting di dalam pesawat ya. Anda mau syuting di dalam pesawat, budget Anda 10 juta. How come? Nah, disitulah makanya production budget itu akan mempengaruhi ide Anda. Ide itu tinggal nyeplos, ide tinggal mikir, tapi budgetingnya itu yang susah sebenarnya. Harus benar-benar dipikir. Saya punya ide untuk bikin sebuah video, saya mau bikin video iklan A, atau saya mau bikin sebuah web series. Web series ini harus terlihat mahal dan harus terlihat di syutingnya di luar negeri. Tapi kemampuan perusahaan cuma bisa nurunin 50 juta, misalnya. How come? Itu aja, gimana caranya? Gitu. So, memang ini memang harus ada rembukan yang cukup baik, benar-benar tolong kalau punya ide itu disesuaikan dengan realitanya, realistisnya seperti apa. Itu yang memang harus diperhatikan untuk Anda-Anda yang mungkin bekerja di area korporasi saat ini, yang sekarang mostly kebanyakan perusahaan-perusahaan sudah punya in-house kreatif, in-house tim kreatif, in-house tim apapun yang berhubungan dengan industri kreatif, yang akhirnya Anda, yang dulu kita beli putus atau industri kreatif itu adalah third party, namun saat ini mulai disadur, saat ini mulai dirangkul untuk masuk dan membuat sebuah divisi di dalam sebuah perusahaan. Jadi mungkin itu bisa sedikit dipertimbangkan. Yang pertama masalah production budget. Kenapa? Kalau misalnya Anda, let's say saya sebut nama ya, Anda misalnya dari Tokopedia, budget Anda cuma 10 juta, Anda mau bikin video yang bagus dengan durasi 30 detik. Jadi, video jadi, bisa video dapat. Tapi user Anda akan bertanya-tanya pada akhirnya, kok begini? Yang akhirnya produksi dari konten Anda juga akan mencerminkan bahwa, oh, nggak modal perusahaan ini. Padahal production cost itu, atau budget production itu larinya kebanyakan di area stage art-nya, yang akan kita show-kan, yang akan kita tampilkan sebagai branding Anda, salah satu bentuk branding Anda di perusahaan, seperti itu. Yang nomor dua adalah output, media, dan platform. Saya 10 tahun yang lalu, atau 10 tahun yang lalu, musuh utama saya adalah portrait orientation. Jadi, sebuah video yang berorientasi secara vertikal, itu musuh utama saya. How come? Kenapa saya bisa jadi musuh? Karena kita merekam, atau kita bikin sebuah film, atau kita bikin sebuah motion picture, itu semuanya dalam posisi landscape. Dan posisi landscape itu adalah posisi yang memang digunakan untuk video, atau untuk pembuatan sebuah film, itu yang paling tepat. Tapi perkembangan zaman, masalah di handphone, masalah di gadget. Dulu handphone sudah berusaha untuk menggunakan posisi landscape untuk handphone, ternyata gagal. Kalau kita tahu Nokia zaman komunikator, atau Nokia N-Gage, di mana orientasinya itu horizontal, tapi semua serba gagal, karena memegang handphone itu tidak ada yang seperti ini. Pegang handphone itu semuanya begini, gitu. So, oke, zaman bergeser, disuplai dengan beberapa aplikasi yang mendukung perkembangan sosial media, perkembangan zaman. Yes, akhirnya kita bersahabat dengan orientasi vertikal. Orientasi vertikal itu, dan itu adalah salah satu output dari media yang harus Anda perhatikan. Saat Anda akan membuat sebuah video, klip, atau iklan untuk senjata Anda di dalam digital marketing, perhatikan output-nya. Karena itu akan berpengaruh dari pre-production, production, hingga post. Kenapa? Dari awal harus kita tentukan, kalau misalnya kita mau vertikal, ya kita akan shoot vertikal. So, tidak ada yang namanya satu konten untuk semuanya.
Itu tidak ada. Satu konten itu harus selalu mengalami moderasi yang harus disesuaikan dengan platform tujuan Anda dan output Anda nanti. Contoh, kalau misalnya Anda mau bikin video vertikal atau untuk Reels misalnya, dia bilang dengan tim kreatif Anda, saya mau bikin vertikal, shoot-nya vertikal. Jangan kemudian Anda shoot dengan horizontal, kemudian diedit sedemikian rupa, akhirnya dibentuk supaya bisa tayang dalam bentuk vertikal. That's why itu adalah hal yang sangat berpengaruh. Kenapa saya bilang pengaruh? Yang satu, Anda akan kehilangan resolusi. Kalau misalnya kita ngomong secara teknis ya. Yang kedua, mungkin tim kreatif Anda atau tim produksi Anda akan ya kayak kerja double. Kita shoot-nya horizontal, kemudian output-nya jadi vertikal, seperti itu. So, memang perhatikan output media dan platform yang akan Anda tuju. Begitu. Kebanyakan sekarang platform apa sih yang kita gunakan untuk kalau mau kita main video atau kita mau produksi video? Satu mungkin pay to click ya, Google Ads misalnya, kemudian sosial media, ya, kemudian apa TVC, iklan, dan sebagainya misalnya. Itu adalah yang harus Anda perhatikan dari awal. Termasuk juga dengan konteks tadi UGC, User Generated Content, yang tidak bisa Anda langsung copy-paste. Anda masih harus memoderasi konten tersebut supaya bisa masuk atau sesuai dengan perusahaan Anda. Yang ketiga, orientation and safe zone. Tadi sudah saya bahas masalah orientasi, perhatikan orientasinya. Terus kemudian masalah safe zone ini yang sangat jarang sekali saya menemukan orang memperhatikan. Jadi kalau misalnya kita ngomong masalah safe zone, ini yang bisa Anda lihat yang warna hijau muda, itu adalah safe zone untuk TikTok. Bisa Anda lihat safe zone-nya di mana, karena di bagian sebelah kanan itu ada reply, ada forward, ada chat, dan sebagainya. Safe zone-nya adalah di area tersebut, di mana objek Anda harus ditaruh di situ, harus diletakkan di situ. Ini yang masih kurang kalau saat kita berusaha untuk menampilkan atau memproduksi sebuah komersil atau video komersil. Jadi semuanya dibikin vertikal aja tanpa memperhatikan safe zone. Mungkin yang sebelah kanan yang agak hijau tua itu reel atau story. Itu harus Anda perhatikan. Seperti itu. Jadi karena memang waktu kita sangat sedikit sekali, saya akan lebih banyak untuk bertanya jawab. Tadi sudah ada teman atau teman-teman yang sudah tanya, saya akan coba jawab juga. Kalau misalnya ada pertanyaan habis ini. Jadi secara singkat, secara garis besarnya adalah kreatif di dalam motion picture yang akan Anda gunakan sebagai area digital nanti, itu adalah poin-poin yang bisa Anda gunakan. Di sini saya akan meng-quotes beberapa kata-kata saya yang sering saya katakan setiap saya bikin workshop, bahwa sebuah pikiran kreatif itu dimulai dari bertahun-tahun. Jadi pemberontakan terhadap sebuah aliran, bukan aliran sih, jadi arus, melawan arus, itu adalah creative mind, yang dimana kita harus berusaha untuk menjadi yang berbeda. Jadi tidak bisa yang namanya sebuah pikiran kreatif, otak kreatif itu dibentuk dalam 1 hari, 2 hari dengan baca buku. Untuk menjadi dokter kita harus kuliah 6 tahun. Kita 6 tahun berpikiran kreatif belum tentu bisa jadi orang kreatif. So keep trying untuk Anda yang selalu dan berminat di area kreatif. Dan satu poin lagi, sejak pandemi, saya bersyukur ya. Saya bukan ngedoain jelek, cuma untuk di area industri kreatif, terutama di area teman-teman kreatif ini, sejak pandemi kita sangat terbantu. Kita merasakan sekali bahwa peningkatan ya, mulai peningkatan engagement dari perusahaan-perusahaan itu mulai naik karena semuanya beralih, yang tadinya adalah outbound marketing, kebanyakan beralih ke inbound marketing. So, jangan berputus asa untuk teman-teman kreatif. Oke.
Sebelum saya mengakhiri, saya coba singkat aja. Saya masih punya waktu. Sudah kelewatan 2 menit. Oke, tadi ada pertanyaan. Mas Andri mungkin bisa dimoderasi untuk pertanyaannya ya. Ya, silakan teman-teman yang ada pertanyaan ke Mas Angga, langsung saja angkat tangan. Silakan. Kalau memang sudah cukup jelas, atau misalnya masih ada pertanyaan yang ingin dijawab, atau pertanyaan cukup detail, nanti Mas Andri bisa share tentang link saya, LinkedIn saya, atau profil saya. Saya kebanyakan aktif di Instagram. Jadi ini pertama kali saya ikut event di LinkedIn. Anda bisa lihat connection saya di LinkedIn cuma 123. So ya, saya kebanyakan saya bilang sama Mas Andri saya jarang banget aktif LinkedIn. Saya aktifnya di salah satu platform yang lain. Cuma ya, kalau misalnya mau berkoneksi, monggo, waduh, silahkan. Seperti itu. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, atau belum ada, atau memang tidak ada yang berminat di area motion picture dan digital marketing, mungkin bisa diakhiri Mas Andri karena sudah kelewatan 3 menit. Saya terlalu banyak ngomel tadi. Sudah kelewatan, sorry, kelewatan 5 menit. Ya, ini Ya. mungkin bagi teman-teman terlalu kreatif ya. Terlalu kreatif ini, sesuatu yang sulit ditiru ya. Mungkin bagi teman-teman contoh videonya tadi aja, waduh, Untuk mana imajinasinya bisa saya bikin seperti itu gitu kan ya Mas ya. Tapi oke, it's okay. Ini Oke, nggak tujuan ada kita masalah. adalah terkoneksi ya. Tujuan kita adalah terkoneksi Ah, satu sama lain. Oke, terima kasih Baik. waktunya untuk Mas Andri. Saya log out dari depan mic. Silakan dilanjutkan oleh Mas Andri. Ya, oke, tunggu dulu Mas. Sebentar, ada yang Oke, bertanya tunggu dulu. teman-teman? Oke, tunggu dulu. Ya. Ada yang bertanya, kalau nggak ada bertanya nggak apa-apa. Di sini saya kasih share LinkedIn-nya Mas Angga, Angga Ramadan. Ya, silakan terkoneksi dan bertanya-tanya lebih lanjut tentang motion picture ya. Motion picture. Jadi ini lebih ke industri kreatif untuk membuat video. Dan memang saat ini memang ya saya percaya bahwa video ini adalah alat marketing yang paling powerful ya. Paling Ya, saat powerful ini. video saat ini ya. Dan ke depan saya yakin masih juga. Makanya kita juga belajar video, membuat video karena fasilitas handphone juga ada ya. Namun untuk Hmm. hal yang mungkin lebih profesional, ya kita harus menyerahkan ke orang yang memang lebih pro. Baik, teman-teman, sangat luar biasa ya malam ini sampai dengan sesi yang terakhir masih ada 19 orang. Ini sangat luar biasa, teman-teman, dan ya memang menarik ya materinya dan Anda bisa terkoneksi dengan Mas Angga dan juga speaker-speaker yang lain ya. Dan saya juga membuat satu polling kepada Mas Angga, saya ucapkan terima kasih waktunya dan Oke, luar biasa ya. Tetap nanti kita terkoneksi dan siap. juga kita siap dengan IS berikutnya. Baik, teman-teman, saya akan launching sebuah polling. Silakan dibuka ya teman-teman. Silakan dilihat launching ini ada 1, 2, 3, 4 polling yang akan saya lempar sekarang. Silakan dilihat. Apakah terlihat teman-teman pollingnya masuk? Ya, minta tolong dikasih kabar apakah pollingnya masuk. Bisa terlihat Pak Andreas. Ya, oke. Silakan saya minta partisipasinya semua untuk IS berikutnya ya. Oke, masih 21%, teman-teman. Yang ada di sini 19 orang, masih 21%. Kalau bisa 100% ya, teman-teman. Ya, 35%. Silakan. Hanya ada 4 pertanyaan, 4 polling saja. Ya, 57%, 64% sudah merespon.
71% sudah merespon. Oke, 78%. 78%. Kurang sedikit lagi teman-teman. Harus 100% ya. Gratis kok ini, nggak bayar. Silakan teman-teman, masih kurang sedikit lagi nih. Kurang ya, kurang berapa ini? 20% lagi teman-teman. Kurang 20% lagi diminta partisipasinya. Oke. Apakah sudah ya, masih belum komplit teman-teman. Oke. Ya, mungkin sudah cukup ya, sudah cukup dan kita lihat hasilnya. Oke, teman-teman saya akan share hasilnya. Saya akan share hasilnya, saya coba saya download dulu hasilnya dan saya akan share ke teman-teman untuk melihat hasilnya. Oke, apakah terlihat hasilnya teman-teman? Di sini akan saya bacakan. Nomor 1, apakah free webinar IAS ini menarik bagi Anda? Yes, 100% menjawab iya. Kemudian nomor 2, topik apa yang paling Anda suka? Nah, ini ya tidak ada yang bagus, tidak ada yang jelek teman-teman, tapi ini hanya masalah suka tidak di sini ya. Oke. Yang paling tinggi Hasilnya adalah belum nampak. Oh, hasilnya belum nampak. Belum keluar di layar. Teman yang lain sudah keluar belum ya? Sudah keluar. Di saya sudah keluar. Di saya sudah keluar. Sudah kok, sudah saya share kok. Mungkin sembunyi mungkin di balik mana gitu, Mas. Sudah kelihatan? Oke, saya lanjutin ya, nggak apa-apa ya, saya bacain ini. Kemudian topik mana yang paling Anda suka? Oke, dari 19 orang di sini memberikan paling tinggi adalah topik basic communication skill oleh Pak Trisa. Wow, luar biasa ya. Ini bukan topiknya sebenarnya, cara membawanya ini mungkin ini. Oke ya. Kemudian yang berikutnya adalah the bootstrapper journey ya, tahapan membangun startup ya. Kemudian sharing experience dari Mbak Tiara dan creative visual motion. Ya, oke, sama ya, seimbang. Baik, teman-teman, terima kasih Anda sudah menyukai. Kemudian polling yang ketiga adalah apakah Anda siap menjadi speaker di IAS kelima? Waduh. 45% menjawab iya, 55% menjawab tidak. Teman-teman yang menjawab iya, silakan menghubungi saya. Yang menjawab iya, silakan menghubungi saya. Yang menjawab tidak, tetap hubungi saya teman-teman ya, nggak apa-apa. Kemudian yang terakhir adalah topik apa yang Anda inginkan untuk IAS kelima. Yang paling banyak menjawab adalah entrepreneurship, yaitu 45%. UMKM masih 0, digital marketing 18%. Affiliate marketing 0%, network marketing ada 9%, dan public speaking 27%. Oke, teman-teman, ini adalah data dan masukan bagi Anda yang sangat berharga untuk kemajuan ke depan, dan ini akan menjadi pertimbangan kami untuk memberikan yang terbaik bagi Anda. Baik, teman-teman, dan karena waktunya sudah malam ya, sudah 10:30 dan saya sangat mengapresiasi kehadiran Anda, partisipasinya. Saya ucapkan semuanya kepada speaker ya, kepada Joan, kepada Mas Fahrin, Pak Trisa, Tiara, Mas Angga ya, dan juga semua partisipan yang ada di sini sampai dengan jam sekian masih bertahan 19 orang. Baik, teman-teman, waktu yang akan memisahkan kita dan kita masih ada IAS berikutnya tanggal 30 dengan topik yang juga berbeda tentunya ya, dan teman-teman tetap akan mendapatkan informasinya nanti. Ini ada rekamannya, nanti akan saya siapkan, butuh waktu teman-teman untuk mengedit dan nanti akan saya kirimkan ke semua yang hadir maupun yang tidak hadir ya. Baik, teman-teman, selamat malam semuanya dan saya ucapkan terima kasih banyak dan tetap semangat. Kita akan kembali lagi di IAS berikutnya.
Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam, teman-teman. Terima kasih semuanya. Selamat Terima malam. kasih ya semuanya. Malam. Terima kasih Sukses. semuanya. Selamat malam. Malam. Izin Dev, Pak Andreas. Sampai jumpa. Malam. Thank you. Malam. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when